Jadi Muy, ceritanya nih kejadiannya sekitar tahun 2000-an awal. Oke. Ada seorang cowok yang namanya Arsya. Dia ini emang anak gunung. Dulu ikut Mapala dan di tahun itu tuh dia masih suka naik gunung. Oke. Umurnya si Arsya ini udah hampir 30-an, kayak 29 gitu. Nah, singkat cerita, si Arsya ini ditinggal kawin sama pacarnya. Karena alasannya tuh si Arsya ini masih suka berpetualang dalam tanda kutip. Dan Arsya sakit hati karena dia ditinggal nikah sama pacarnya. Ya dia kayak mau healing gitu ke gunung. Nah dia mau naik gunung, itu Gunung Slamet. Lu tau Gunung Slamet gak sih? Iya, tahu gua. Gunung Slamet di Jawa Tengah. Nah dihubungin lah teman-temannya, ternyata teman-temannya nggak ada yang bisa ikut dan menurut mereka pun cuaca lagi nggak bagus, makanya nggak ada yang berani. Nah sebenarnya si Arsya ini udah naik Gunung Slamet tuh udah 3-4 kali lah. Dan karena lagi dalam keadaan patah hati ini, si Arsya tuh maksain buat naik gunung aja sendirian. Jadi sendirian naik dia? Sendirian dia naik. Dia mau jernihin pikiran lah, intinya kayak gitu. Nekat lah si Arsya ini buat naik gunung. Singkat cerita, dia sampai sana tuh sekitar jam 2-an sampai ke kaki gunungnya. Di situ tuh emang sepi banget, bener-bener nggak ada yang lagi naik. Dan kata orang yang ada di sana tuh, kalau masnya mau nunggu ada barengan ntar malam mas, kata gitu. Cuman kata Arsya kayak, oh enggak apa-apa mas, berani kok sendiri aja gitu kan. Nah gue tuh nggak tahu si Arsya ini naik lewat jalur yang mana, karena setahu gue ada beberapa jalur tuh kalau buat naik Gunung Slamet. Oke. Tapi yang pasti dia naik nih emang sunyi dan sepi banget Muy, karena emang bener-bener dia sendiri doang tuh. Dan mungkin jalurnya emang jalur yang emang jarang orang lewatin kali ya? Bisa jadi. Nah akhirnya dia jalan. Di tengah pendakian dia tuh dari bawah sampai ke pos 1, dia keinget sedihnya dia ditinggal pacarnya. Dadanya makin berat, dia kesel banget, kayak makin meluap gitu Muy. Dan di tengah-tengah kesunyian dan kesepian itu gak ada orang. Tanpa sadar si Arsya nih ngeluapin perasaan dia. Dia kayak teriak-teriak, anjing gue udah ngelakuin semua buat lo, kenapa lo ninggalin gue? Di studio udah teriak marah-marah segala macem. Sampai ngos-ngosan dia berhenti sebentar. Dia tarik napas, buang napas. Dia coba buat naik lagi. Oke. Di tengah dia jalan lagi, si Arsya ini merasa kayak ada yang aneh. Karena kok udah mulai gelap dan ternyata pas dia lihat jam itu udah 5:30. Kenapa aneh? Karena menurut dia dari bawah sampai pos 1 tuh cuma makan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Oke. Tapi ini dia baru setengah perjalanan, tapi udah 3 jam kok nggak nyampe-nyampe. Gitu kan. Kayak tadi kan jam 3 ya gue bilang ya. Ya hampir jam 3 tapi belum nyampe-nyampe gitu kan. Dia mulai naik lagi, hari makin gelap dan sialnya kabut tuh tebel banget Muy. Dan katanya tuh, ini info yang gue dapet ya, kalau misalnya udah turun kabut di Gunung Slamet tuh lu nggak boleh lanjutin. Ya karena bahaya juga kan. Tapi ya balik lagi, si Arsya ini tetap ngotot mau naik. Emang kelihatan tuh? Kelihatan apanya? Naik ke atasnya gitu kalau lagi berkabut. Nah itu dia, karena bahaya kan nggak ya, dia kayak kabut tebel nggak mungkin kelihatan juga Muy. Apalagi udah mulai gelap kan. Makanya kayak si Arsya ini tuh kayak apa ya? Nekat gitu dong. Nekat banget. Akhirnya dia tetap naik ke atas dengan keadaan yang cukup bahaya itu. Dia naik pakai senter, disenterin tuh jalan walaupun nggak terlalu kelihatan. Dia coba nyempetin jalannya lagi, sampai lama-lama dia ngerasa dari belakang dia ditepok pundaknya. Pas dia nengok, ternyata ada pendaki lain yang nyamperin dia. Si orang ini nanya, "Mas gak apa-apa? Kok ngos-ngosan gitu?" Terus si Arsya jawab, "Gak apa-apa mas, kayaknya saya capek." Si orang ini juga sendiri? Si orang ini juga sendiri. Terus akhirnya mereka kenalan, akhirnya tahu si orang ini namanya Danu. Sebut aja Mas Danu gitu ya. Terus si Mas Danu ini nanya, "Mas Arsya naiknya sendirian?" Terus Arsya jawab, "Iya mas, saya mau jernihin pikiran." Ditanya sama Mas Danu, "Emang masnya kenapa?" Arsya jawab, "Saya ditinggal nikah." "Masnya sendiri gimana? Kok naik sendiri?" Si Mas Danu jawab, "Iya, saya juga sendiri. Saya mau mengenang istri saya yang udah meninggal. Dulu kami berdua sering kesini buat daki gunung berdua." Tuh dia bilang. Akhirnya setelah obrolan itu mereka sepakat tuh, ya udah kita daki berdua aja ke atas. Sampai akhirnya itu kan udah mau deket pos 1 tuh. Sampai mereka sampai pos 1, mereka bangun tenda tuh di situ. Mereka bangun tenda,
Dia bikin makan, dia seduhin Indomie. Dia bikin buat berdua tuh, buat dia dan Mas Danu. Pas dia kasih mangkoknya ke Mas Danu, dia makan kan, si Arsya makan. Cuman dia lihat si Mas Danu ini nggak makan. Kayak di situ tuh si Arsya ngelihat Mas Danu tuh tatapannya kosong gitu, Muy. Tatapannya kosong dan Indominya tuh nggak disentuh sama sekali. Ya di situ karena si Arsya juga udah dengar ceritanya si Mas Danu yang sedikit tadi, yang tentang istrinya. Dia kayak ngerasa bersalah gitu, kayak aduh apa gue salah ya, kayak mestinya gak enak lah gitu suasananya. Udah tuh Arsya udah selesai makan, dia ngerasa kayak yaudah deh gue tidur aja deh. Di situ Arsya tidur. Pas dia lagi tidur, tiba-tiba nih si Arsya kebangun gara-gara si Arsya ngedengar kalau ada suara Mas Danu itu nangis sesegukan gitu, Muy. Si Mas Danu ini ngomong, "Dek, kamu di mana, Dek? Mas kangen." Si Arsya bangun dan ngelihat Mas Danu ini posisinya masih sama kayak posisi dia tadi, masih duduk dan masih bengong. Dan si Arsya juga ngelihat mangkok Indominya juga masih ada di samping dia dan nggak kesentuh itu, Muy. Oke. Sampai akhirnya Arsya ngeberaniin diri buat nanya ke Mas Danu, kayak sebenarnya istri Mas meninggalnya kenapa sih? Akhirnya Mas Danu ini cerita kalau istrinya itu meninggal karena hilang di gunung ini. Dan sampai sekarang nggak pernah ketemu. Oke. Mas Danu bilang di situ, harusnya dulu aku nggak nyumpahin gunung ini. Jadi ternyata, Muy, si Mas Danu ini pas ngedaki sama istrinya, mereka berdua tuh tersesat. Dan karena kayak si Mas Danunya ini kesel, emosi, dia tuh nyumpahin gunung ini. Sampai akhirnya mereka berdua disesatin, kayak kepisah gitu. Dan sampai sekarang istrinya tuh nggak balik. Disumpahin gimana, Bi? Ya dia kesel, kayak dia maki-maki gunung itu, Muy. Kayak kenapa dia dan istrinya disesatin gitu. Dia marah-marah. Oke. Kayak gitu. Nah, Mas Danu bilang ke Arsya, aku tahu kamu lagi kesel abis ditinggal. Tapi kalau bisa hati kamu baik ya, biar gak ngeluarin energi negatif dan malah kena batunya kayak aku dan istriku. Dia bilang gitu. Nah di situ Arsya keinget dong, dia kayak ya sempet ngomong kotor gitu loh, mau yang teriak-teriak tadi yang gue bilang. Iya. Dia keinget itu dan yaudah dia akhirnya sadar, oh gue nanti pas naik ini gak boleh lagi ngomong kotor gitu, gue harus lebih sopan gitu pas lagi ngedaki. Iya. Nah singkat cerita dari situ mereka mutusin buat lanjut aja naik ngedaki. Di situ tuh keadaannya sekitar jam 10-an malam. Nah di tengah jalan itu si Arsya tuh ngelihat Mas Danu nih mukanya agak pucet dan udah lemes gitu. Mungkin karena nggak makan kayaknya, dan dia udah kelihatan nggak kuat lagi, Muy. Iya. Sampai akhirnya nggak lama dari situ Mas Danu bilang, "Mas maaf saya nggak kuat, Masnya duluan aja. Mas ikutin aja nih jalannya, pokoknya nanti Mas sampai ke atas kok. Yang penting jangan belok-belok kemana-mana, ikutin aja jalannya." Dia bilang gitu. Akhirnya Arsya jalan lah sendirian, sampai tiba-tiba sekitar 1 jaman dia jalan ngedaki sendiri, dia tuh nemuin kayak tangga bebatuan gitu loh, Muy. Padahal si Arsya ini kayak udah beberapa kali naik Gunung Slamet, kayak yang tadi gue bilang. Dia sebelumnya nggak pernah nemuin tangga yang bebatuan kayak gitu, Muy. Cuman karena tadi si Mas Danu bilang ikutin jalannya aja, karena berkabut juga kan, ya udah dia ikutin tuh jalannya. Dia naik ke tangga bebatuan itu, dan sampai di atas, lu tau gak, Muy? Dia tuh nemuin kayak padang rumput luas banget, dan dia nggak pernah ketemu itu di Gunung Slamet. Ada padang rumput luas gitu? Ada padang rumput luas banget. Terus dari jauh dia ngeliat ada sumur, dan di sebelahnya ada kakek-kakek. Aneh banget kan, Muy? Kayak di atas gunung itu ada padang rumput luas banget, dan ya seperti yang Arsya bilang, dia nggak pernah lihat ada itu. Dan ada kakek-kakek tiba-tiba lagi. Dan ada kakek-kakek tiba-tiba. Akhirnya disamperin lah sama Arsya. Disamperin kakek-kakek itu, Arsya bilang, "Nuhun sewu mbah, ini di mana?" Kakek-kakek itu nggak jawab apa-apa, dan tiba-tiba ngomong, "Saya nggak tahu kamu siapa, leluhur kamu siapa, tapi penunggu di sini nggak suka sama kamu. Anjing. Kamu datang dengan hati yang buruk dan penuh dengan kebencian. Kamu tahu kan, kamu udah berbuat tidak sopan." Anjir. Nah di situ Arsya keinget, Muy. Tadi yang dia di bawah teriak-teriak, yang dia kayak ngomong kotor, gara-gara dia kesel ngeluapin yang dia rasain. Si Arsya ngomong ke kakek-kakek ini, "Iya saya ngelakuin kesalahan, Mbah. Maafin saya nggak bermaksud." Si kakek-kakek ini langsung ngomong, "Kamu turun sekarang dan kamu ambil segenggam tanah, kamu makan sambil ucapkan,
lebih baik saya makan tanah dibanding tanah yang makan saya. Anjir. Udah tuh, akhirnya si Arsya langsung turun. Dan setelah turun dari tangga yang bebatuan itu, sampai dia nemu tanah, dia ambil tanahnya, dia coba berdoa, dia baca bismillah, dia makan tanahnya, terus dia omongin yang tadi. Dimakan tanahnya? Dia makan tanahnya, dia telan. Karena kayak ya si Arsya ini udah gak berani lagi buat ngelakuin yang aneh-aneh. Dia udah ikutin aja omongan orang-orang yang kayak dia temuin tadi. Terus dia ngucapin tadi yang kayak, lebih baik saya makan tanah dibanding tanah yang makan saya. Udah tuh pas turun, dia turun ke bawah sekitar 1 jaman turun. Dari jauh dia ngelihat ada Mas Danu. Dia ngeliat Mas Danu jalan ke arah dia. Pas Mas Danu udah ngedeket, tiba-tiba Mas Danu ini jatuh ngegeletak gitu aja Si Arsya ini panik kan. Dia lari ngedeketin Mas Danu, dia tepok-tepok pipinya gak bangun-bangun. Dia cek nafasnya gak ada. Dia coba CPR, diteken-teken dadanya gak bisa juga. Dikasih nafas buatan, gak bisa juga. Dan karena Arsya panik, dia langsung lari ke bawah. Dia sambil teriak-teriak minta pertolongan, tapi gak ada yang nyaut. Di tengah kabut yang sunyi itu kayak si Arsya panik banget, bener-bener panik nyari pertolongan, gak ada yang nyautin dia. Sampai akhirnya si Arsya ini kecapean, dia ngos-ngosan, dadanya sesek, nafasnya sakit banget, dan dia tiba-tiba pingsan. Pingsan juga? Si Arsya pingsan juga. Dan sampai akhirnya si Arsya sadar, dia nengok kanan kiri, dia bingung. Di sekelilingnya dia tuh udah kayak ada pendaki-pendaki lain dan ada beberapa warga lokal gitu Di situ dia di situ posisinya tuh dia kayak udah di pos di bawah gunung gitu loh kayak udah bukan di atas gunung lagi. Abis itu dia keinget, Mas Danu mana? Dia lihat kiri kanan tuh nggak ada Mas Danu. Si Arsya ini langsung panik kayak, Mas tolong, di atas masih ada teman saya. Di tengah panik itu kayak salah satu pendakinya tuh bilang kayak, Mas tenang, sabar dulu, teman Mas di mana? Si Arsya jawab, di atas Mas. Emang pas Mas nemuin saya, Mas nggak ngelihat ada teman saya di samping? Terus salah satu orang yang nemuin si Arsya ini bilang, enggak Mas sendirian di sana. Terus ditanya, emang ciri-cirinya gimana Mas? Disebutin lah ciri-cirinya sama Arsya, mukanya gimana, tingginya gimana, perawakannya gimana, pakai baju apa. Tiba-tiba ada salah satu dari orang-orang itu, kayaknya warga lokal, itu ngasih foto. Ditanya, ini bukan orangnya? Terus kata Arsya, iya benar yang ini. Dan beberapa dari warga lokal itu langsung ada yang kayak ngucap astagfirullah, kayak kaget gitu. Karena? Nah, karena ada salah satu bapak warga lokal itu cerita kayak, Mas, beberapa bulan lalu ada sepasang pendaki yang salah satunya hilang. Nah, Arsya tuh langsung motong, iya saya tahu, dia nyeritain kok, istrinya hilang kan? Nah, si bapak ini jawab, bukan Mas, yang hilang suaminya. Nah, di situ Arsya langsung kaget dan kebingungan. Terus si bapak itu bilang lagi, iya emang beberapa bulan lalu si suaminya hilang dan istrinya masih sering kesini karena itu jadi satu-satunya cara buat mengenang suaminya. Lah kok jadi kebalik ya? Nah, itu dia Jadi ternyata yang ditemuin Arsya itu tuh arwahnya Mas Danu yang kayaknya belum tenang di sana Oh, berarti dia mendaki sama setan gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Dan yang lebih gilanya lagi kayak, berarti kan si arwahnya Mas Danu ini kayak gak sadar kan kalau dia tuh emang udah meninggal Iya, dan masih pengen ngedaki nyari istrinya mulu ya? Padahal sebenarnya istrinya yang masih hidup dan Mas Danu yang udah meninggal karena dia kesesat. Dan kayak gue juga jadi mikir sih kalau direntetin nih ya, si Arsya tuh kan sumpah serapah dulu kan. Terus kayak perjalanannya kerasa panjang dan kerasa lama gitu. Dan itu tuh kayaknya waktu dimana si Arsya ini masuk ke dimensi si Mas Danu itu. Dan kayaknya si Arsya ini emang disasarin sama penunggu di sana gara-gara sumpah serapah tadi. Untung aja diketemuin sama warga-warga sana ya. Nah itu dia, untungnya dia bisa balik gitu loh. Jadi cerita yang mau gue ceritain ini cerita yang dialami sendiri sama tante gue. Oke. Waktu itu dia digangguin ketika dia datang ke suatu mall di Jakarta. Gue gak bisa sebutin mallnya apa, tapi cluenya ini itu adalah salah satu mall yang gedungnya gak cuma satu. Oke, terus? Jadi ceritanya ini tahun 2016. Gue samarin nama tante gue ini jadi Tante Dian ya namanya. Tante Dian, oke. Iya. Waktu itu Tante Dian lagi hamil sekitar 7 bulanan. Oh, hamil gede berarti ya? Iya.
Kalian tahu kan kalau misalkan lagi hamil itu tuh pasti kayak ada ngidamnya gitu kan. Iya. Saat itu Tante Dian tuh ngidam banget lagi pengen nonton bioskop. Tapi itu udah sekitar jam 7 malam. Tante Dian itu ngomong ke suaminya ini tuh om gue. Mau nonton filmnya Tom Hanks. Kebetulan waktu itu tuh kalau gak salah di bioskop tuh lagi ada filmnya Tom Hanks. Namanya tuh Sally. Jadi tante gue ini tuh ngefans banget sama Tom Hanks. Orang kalau ngidam kan emang harus saat itu juga kan diturutin. Sementara itu tuh udah jam 7 malam. Pas dicek ada nih filmnya di mall yang gue sebut ini. Ada jadwalnya jam 10 malam. Kekejar sih, cuma harus nonton midnight kan. Tapi kan kalau misalkan ibu hamil tuh kayak gak boleh keluar malam, gak boleh kecapean gitu-gitu kan. Tapi di satu sisi dia tuh juga ngidam banget gitu, pengen nonton. Jadi ya udahlah sama suaminya akhirnya ditemenin nonton Sally. Di jam 10 itu? Di jam 10 midnight. Berangkatlah mereka berdua. Sekitar jam 8-an mereka sampai di sana. Terus om gue, suaminya Tante Dian, beli tiket. Dia beli tiket, beli popcorn, beli yang lain-lain. Si Tante Dian ini posisinya nunggu kayak di lounge-nya gitu. Tante Dian ini nunggu sambil duduk. Saat itu tuh kondisi bioskopnya tuh lagi gak rame gitu. Karena itu weekdays dan itu udah malam juga kan. Lo tahu kan di bioskop di ruang tunggunya ada kursi panjang gitu. Kayak tempat lo nunggu sebelum lo masuk teater. Nah di ruang tunggu itu tuh Tante Dian duduk sendirian. Setelah om gue beli semuanya, om gue mau ke toilet. Terus dia nitipin semua popcorn dan tiket ke Tante Dian ini. Pas Tante Dian lagi nunggu sambil main HP, dia ke distract karena tiba-tiba ada anak kecil cewek ngeliatin perutnya Tante Dian di dekat Tante Dian sambil senyum-senyum. Mungkin penasaran kali ya anak kecil ngeliat ibu hamil. Terus sama Tante Dian disenyumin balik. Kayak semenit 2 menit si anak kecil ini tuh tetap aja diem ngeliatin. Terus sampai-sampai dari yang posisinya berdiri, anak kecil ini tuh sampai jongkok ngeliatin perutnya Tante Dian sambil senyum-senyum cekikikan. Ini di depannya Tante Dian banget? Iya, di depannya dia banget. Anjing gak jelas ya. Terus Tante Dian akhirnya ngajak ngobrol dong, karena ini kan anak kecil. Kayak, sini duduk sebelah tante. Terus pas diajak, si anak kecil ini tuh malah langsung lari, kabur. Terus sekitar jam 10-an mereka masuk teater. Kebetulan karena emang ini midnight, jadi mereka tuh satu teater cuma 8 orang. Dan duduknya jauh-jauhan tuh? Iya, jauh-jauhan. Terus seneng lah si Tante Dian ini karena ngerasa ngidamnya terpenuhi kan. Sampai akhirnya pas lagi di tengah-tengah nonton, tiba-tiba Tante Dian nih denger suara anak kecil cekikikan dari belakang bangkunya dia. Dan om gue tuh juga denger. Terus akhirnya mereka ngediemin dulu nih, sampai ternyata ngeganggu banget nih suaranya. Akhirnya Tante Dian tuh nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang gak taunya gak ada siapa-siapa di situ. Orang hamil kan biasanya lebih sensitif. Nah di situ Tante Dian ngerasa lebih takut dari biasanya Bi. Tapi Tante Dian gak berani ngomong ke suaminya. Akhirnya dia lanjut nonton dengan perasaan yang gak enak dan gak nyaman. Sampai akhirnya mereka pulang dan udah sampai rumah. Tante Dian udah mau tidur nih sama suaminya. Pas udah merem matiin lampu, tiba-tiba Tante Dian nih ngerasa kayak perutnya tuh gak enak gitu. Awalnya Tante Dian nih mikir, apa ini kontraksi ya? Tapi ternyata rasanya beda sama kontraksi. Pas dia ngerasa-rasain lagi, makin gak enak nih perutnya. Sampai ngerasanya tuh kayak berat gitu. Akhirnya Tante Dian ini melek di kegelapan. Terus dia ngeliat ada anak kecil perempuan yang tadi di bioskop lagi nempel di perutnya Tante Dian sambil bilang, "Jangan pulang." Aduh anjing. Wah, di situ Tante Dian histeris banget, teriak-teriak ke suaminya kalau ada anak kecil perempuan di perutnya dia. Suaminya nyalain lampu bilang, Kenapa? Terus Tante Dian ini bilang, Ini ada anak kecil perempuan di perut aku nempel tadi. Pas suaminya lihat, ternyata udah gak ada. Terus suaminya bilang, "Ya udah, kamu tenang ya. Udah kita tidur lagi ya. Gak apa-apa kok, gak ada apa-apa kok." Akhirnya mereka lanjut tidur lagi. Kebesokannya keluarga Tante Dian manggil ustadz gitu untuk ngedoain dan ngusir apa yang nempel di Tante Dian gitu. Di situ ustadznya bilang ke Tante Dian untuk sholat sama berdoa terus. Karena udah diusir ustadznya, si Tante Dian ini sekarang ngerasa jadi lebih tenang sama nyaman. Malamnya Tante Dian udah ngerasa jauh lebih tenang. Akhirnya dia nonton TV tuh di ruang tamu. Tapi tiba-tiba
Pas pikiran Tante Dian udah clear, udah tenang, ada suara lagi. Tapi sumber suaranya tuh di depan pintu rumah Tante Dian. Di luar berarti? Iya, di luar rumahnya. Di situ perasaannya Tante Dian tuh kayak takut, campur merinding, campur kesel juga. Karena dia kan ngerasa udah didoain nih sama ustadznya, tapi kok masih ada suara-suara lagi. Akhirnya Tante Dian langsung gedein volume TV-nya dan dia kayak gak peduli gitu. Digedein biar gak denger apa-apa lagi kan. Tapi abis digedein volume suara TV-nya, sekarang ada suara cekikikan anak kecil di depan rumahnya dia. Oh shit. Dan itu makin kenceng suaranya, sampai ngalahin suara TV-nya. Sampai akhirnya si Tante Dian ini tuh ngeberaniin diri untuk buka pintu rumahnya. Ya anjing. Jadi posisinya ini tuh rumah Tante Dian tuh kalau dibuka langsung taman gitu. Dan depannya taman tuh pagar. Oke. Pas dia buka pintu, ternyata di depan itu tuh gak ada siapa-siapa, Moebi. Pas dia keluar, dia tengok kanan kiri juga gak ada siapa-siapa. Akhirnya dia balik badan dong untuk masuk lagi ke dalam rumah. Pas dia balik badan, dia dengar lagi ada suara anak kecil cekikikan rada jauh dari luar pagar. Pas dia balik badan, nengok ke pagar, di situ Tante Dian tuh ngeliat ada anak kecil yang semalam nempel di perut dia, yang juga ada di bioskop kemarin. Dan tiba-tiba si anak kecil perempuan ini dada-dada ke arah Tante Dian, dan seketika dia kabur gitu aja sambil teriak, "Dada tante." Anjing. Jadi ternyata anak kecil perempuan ini tuh ngikutin dari mall itu. Pas udah didoain, dia ngerasa dia tuh harus pamitan dulu. Oh shit. Fuck, berani banget anjing. Si anak kecil ini gemes sama bayinya tante lo kali ya? Iya kayaknya sih iya ya. Tapi serem banget anjing sampai ngikut ke rumah, Bi. Anjing berani banget bangsat.